kita akan nanti 10 menit, 9 menit lagi beribadah. Saya ingatkan kembali karena hari ini adalah memperingati Parents Day. Jadi kami harapkan Bapak Ibu duduk berdampingan dengan anggota keluarganya, baik itu suami, istri, anak-anak atau koko, kungkung. Ya, kami persilakan kalau yang mungkin masih belum bergabung bersama keluarganya, kami beri waktu. Silakan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Kristus. Shalom. Ya, selamat datang di dalam kebaktian umum 1 yang hari ini secara khusus kita memperingati Parents Day. Mari bersama kita bangkit berdiri, kita akan mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur di pagi yang indah ini di mana kami boleh bersama dengan keluarga kami datang beribadah kepada Tuhan. Biarlah pagi hari ini di hari yang khusus kami rayakan Parents Day. Tuhan sekali lagi melawat setiap keluarga kami, bukan hanya memberkati dengan hal-hal materi, tetapi hal-hal yang Tuhan berkenan bagi setiap keluarga jemaat-Mu di tempat ini. Berbicaralah melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dan setiap perangkaian ibadah yang akan kami jalani bersama. Kami menyerahkan setiap diri kami, setiap pelayan Tuhan dan setiap media yang digunakan, kiranya Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bersama dengan keluarga kita, biarlah kita bersama-sama akan memuliakan Tuhan, karena hanya Dia yang layak disembah sebagai Raja kita yang mulia. Mulia sembah Raja mulia. Hormat dan
jadi raja. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, dengarlah firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Firman Tuhan memerintahkan kepada kita untuk menjalankan peran kita sebagai garam dunia, Bapak Ibu dan teman-teman. Tapi seringkali harus diakui kita gagal di dalam melakukan hal itu. Oleh karena itu marilah kita saat ini ambil waktu secara pribadi untuk berdoa kepada Tuhan, untuk memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian silakan berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, dalam hidup kami sesungguhnya tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kami. Firman Tuhan mengatakan bahwa kami adalah garam dunia. Tugas kami adalah menggarami sekeliling kami, sehingga kebusukan tidak merajalela di sekitar kami, sehingga sekitar kami boleh mengalami Injil, mengalami kasih Tuhan melalui hidup kami. Namun Tuhan, kami harus akui bahwa kami seringkali gagal melakukan tugas kami. Baik kami di tengah keluarga sebagai orang tua, di tengah lingkungan pekerjaan, saat kami ada di sekolah atau tempat kuliah, saat kami bermain bersama dengan teman-teman kami, Tuhan seringkali kami gagal melakukannya. Pagi ini kami mau datang kepada Tuhan, memohon pengampunan dosa daripada Tuhan. Tuhan berkenanlah mengampuni kami orang-orang yang tidak layak ini, orang-orang yang lemah ini ya Tuhan. Dan Tuhan, kami sungguh memohon belas kasihan Tuhan, memohon pengampunan Tuhan lagi Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau boleh terus menolong kami Tuhan, anak-anak-Mu yang telah Engkau selamatkan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Agar hidup kami boleh terus terarah kepada Engkau saja dalam hidup kami. Dan kami sungguh berdoa Tuhan, biarlah ibadah hari ini pun juga menjadi saat di mana Tuhan berbicara kepada kami, mengarahkan kehidupan kami, sehingga kami boleh sungguh menjalankan tugas kami sebagai garam dunia, sebagai anak-anak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur atas pengampunan yang Tuhan janjikan bagi setiap kami yang memohon ampun dengan tulus kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, dengarlah firman Tuhan dari Yesaya 44 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi demikian, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Amin. Mari kita bersama membacakan 10 perintah Allah yang berbahasa Indonesia dan Mandarin secara bersama-sama. Kita akan bacakan secara perlahan. Ya. 1, 2, 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadat kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Hari ini ketika kita bersama dengan keluarga kita beribadah kepada Tuhan, mari kita mengatakan bahwa hari ini sungguh hari yang diberikan Tuhan. Oleh karena itu mari kita bersukacita bersama dengan keluarga kita memuji Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian ini, bersuka dalam Tuhan. Kita bertepuk tangan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah. Oke, ya puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, sungguh ada sukacita hari ini. Ya. Saya ingin membacakan satu buah kalimat ya tentang apa itu keluarga. Tidak ada keluarga yang sempurna. Terkadang kita berdebat, berkelahi, bahkan satu waktu berhenti berbicara satu sama lain. Namun pada akhirnya keluarga tetaplah keluarga, di mana cinta akan selalu ada.
Karena keluarga adalah tempat terbaik untuk kita belajar tentang sebuah pengorbanan. Sebagaimana Kristus yang sudah berkorban bagi setiap kita anak-anaknya, dan keluarga Kristen menjadi tempat di mana kita belajar apa arti kasih yang sejati dari Kristus. Oleh karena itu di dalam keluarga Kristen segala sesuatu boleh ada. Tetapi yang tidak boleh tidak ada adalah Kristus sebagai kepala gereja dan kepala keluarga itu sendiri. Mari kita menaikkan pujian Yesus di dalam rumahku. Ini lagu yang penuh sukacita. Nah, karena hari ini ibadah khusus ya intergenerasi, jadi saya minta yang pertama-tama menyanyikan adalah para orang tua ya yang sudah menjadi papa, mama, kungkung, nai-nai ya. Setelah itu bahasa Inggrisnya khusus untuk anak sekolah minggu sampai anak pemuda yang belum menikah ya. Ngerti instruksinya ya? Oke, siap? Ya, kita naikkan pujian ini dengan sukacita bahwa Yesus di dalam rumah kita. Silakan yang para papa, mama, kungkung, nai-nai. Senang-senanglah, 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 Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah. Anak sekolah minggu, remaja dan pemuda. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Sebentar Bapak Ibu. Saya lihat kungkung popo kayaknya terpesona nih sama yang di depan-depan ya. Sama papa mama jadi nggak ada suaranya ya. Saya undang kita bangkit berdiri lagi ya. Kita boleh ulangi lagi. Popo, kungkung, papa mama silakan menaikkan pujian dengan sukacita. Setelah itu bahasa Inggrisnya anak sekolah minggu sampai anak pemuda ya. Siap? Ya, oke, mari kita ulangi lagi dari awal. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Anak sekolah minggu, remaja dan pemuda. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Bersama-sama. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Ya, jemaat dipersilakan duduk. Dari tangan ibu kita akan banyak belajar tentang kasih sayang. Dari tangan ayah kita akan banyak belajar tentang cara menjaga kasih sayang itu. Kedua tangan-tangan itu adalah wakil Tuhan untuk melangsungkan kehidupan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Guru Injil Ivan Christian dengan tema Jadilah Teladan. Mari untuk menyambut firman Tuhan kita akan siapkan hati kita bersama dengan keluarga kita menaikkan pujian Keluargaku adalah surgaku. Bapak Ibu boleh saling bergandengan tangan bersama dengan anggota keluarganya. Kita nyatakan kepada Tuhan bahwa kita akan melayani Dia. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan
dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah sorgaku. Aku dan seisi rumahku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah sorgaku. Mari Bapak Ibu sekalian, teman-teman kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini kami bisa sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami bisa memahami firman Tuhan sebagai satu keluarga dan kami sama-sama boleh berjuang untuk melakukannya. Tuhan tolong juga hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, pakailah untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Terima kasih, saya nggak dicuekin. Tadi saya udah deg-degan takut dicuekin. Oke, Bapak Ibu, teman-teman, anak-anak sekolah minggu, hari ini kita akan bahas satu tema tentang jadilah teladan. Sebetulnya memang khotbah ini memang fokusnya kepada orang tua ya. Tapi saya mau melibatkan anak-anak sekolah minggu dan teman-teman remaja, teman-teman seumuran saya untuk menjawab dulu, berinteraksi dengan saya untuk menjawab satu pertanyaan. Ya, pertanyaannya itu, mic-nya hilang. Oh itu. Pertanyaannya adalah, hal apa yang paling kamu suka dan banggakan dari orang tuamu? Ya, saya mau tunjuk orang untuk ngomong. Oke. Apa? Hah? Ada hadiah. Mau pilih apa? Mau Nutella? Poki rasa matcha, poki rasa strawberry. Ini kayak cangcimen saya nih. Ayo. Grisel sini. Grisel, aku mau tanya ya. Kamu suka pas papa mama ngapain? Kasih sayang. Apa? Kasih sayang. Kasih sayang. Wow. Nih, Grisel, mau yang mana? Ambil satu aja ya, jangan semuanya. Oke, terima kasih ya. Silakan duduk. Kasih sayang katanya. Ya, saya dengarnya kasih sayang gitu. Kasih sayang. Oke, saya mau tanya lagi sama siapa ya? Saya nggak hafal namanya lagi. Anak remaja. Tadi saya udah tanya sama istri, ya. Istri, cie. Yin mana? Yin di mana? Boleh angkat tangan? Oh itu. Saya mau tanya apa yang paling kamu suka atau bangga dari papa mama? Kerja keras. Kerja keras. Silakan pilih. Sama-sama. Nanti bagi adiknya, nanti berantem. Saya mau tanya sama penari kita tadi. Saya mau tanya, kamu nanti ya kau dua.
Darlin, apa yang paling kamu banggakan dari orang tua? Kasih kebebasan jadi kita tahu batasan kita. Kasih kebebasan, jadi kita tahu batasan kita. Oke, hadiahnya lupa. Parah. Saya mau tanya sama teman yang di atas ya. Saya mau tanya sama suaminya Yosefin Murtianta. Apa yang dibanggakan atau apa yang paling kamu suka dari orang tua? Bisa rela berkorban. Rela berkorban, thank you. Nanti hadiahnya nyusul ya, jauh soalnya. Satu lagi terakhir, saya mau tanya sama yang sudah dewasa. Saya mau tanya sama yang belakang. Saya mau tanya sama Cikaling, boleh nggak Cikaling? Anak hamba Tuhan nih. Silakan Ci. Apa yang Cici banggakan dari orang tua? Yang saya banggakan dari orang tua saya adalah setia melayani. Setia melayani. Ini boleh dapat hadiah juga Ci. Satu aja ya. Terima kasih. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang tadi kita dengar itu adalah tanggapan ya dari anak atas orang tuanya. Bapak Ibu mau tahu jawaban saya nggak? Nggak ada, ya udahlah. Iya, saya taruh di meja ini ya. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu tanya ke saya hal apa yang saya suka atau saya bangga dari orang tua saya, salah satu hal, banyak, sebetulnya banyak. Tapi salah satu hal yang saya lihat, khususnya dari pribadi Papa gitu ya, saya lihat apa makna perubahan hidup dalam Tuhan. Ini bukan klise Bapak Ibu, mungkin Moses nggak tahu, karena Moses waktu itu pas perubahan itu Moses belum lahir. Yang menyaksikan itu saya, yang menyaksikan itu Cihana atau Cecelia saya panggilnya. Dan saya lihat itu dan saya bangga, dan saya akhirnya tahu apa arti pertobatan lewat hidup siapa? Lewat hidup papa saya. Bapak Ibu sekalian, yang tadi jawaban tadi sebetulnya adalah bicara tentang satu hal yang kita bahas hari ini, yaitu bicara tentang teladan Bapak Ibu. Semua yang disukai, semua yang dibanggakan sama anak itu sebetulnya sebuah teladan yang sadar atau tidak sadar orang tua itu berikan. Saya cukup yakin berbagai macam hal yang disebutkan tadi memang beberapa disebutkan lewat kata-kata, betul. Tetapi beberapa yang lain itu ada lewat tindakan nyata. Kayak tadi saya cerita di pengalaman saya, Bapak Ibu, Papa itu nggak ngomong tentang saya sudah bertobat gitu, enggak. Tapi saya lihat dari tindakannya. Jadi saya tahu sebetulnya teladan yang diberikan oleh orang tua saya. Dan Bapak Ibu sekalian, begitu kita bisa mengeluarkan jawaban tertentu, maka sebetulnya teladan itulah yang diingat oleh anak-anak. Ya, teladan itulah yang diingat oleh anak-anak sehingga kita bisa yakin bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan dalam hidup itu sebetulnya mempengaruhi dan nempel betul dalam pikiran, dalam memori, dalam kenangan masa lalu. Persoalannya memang kadang-kadang dalam kehidupan kita, dalam keterbatasan kita, memang kita harus akui. Saya bisa tanya sebaliknya Bapak Ibu, apa yang tidak kamu sukai dari orang tuamu? Tapi saya nggak mau tanya itu. Kenapa? Karena itu terlalu mudah dijawab. Karena kita anak-anak suka sering kesel. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang saya ingin katakan hari ini adalah begini. Sejujurnya kalau kita mau pikirkan baik-baik, maka teladan itu membekas, nempel, itu menyisakan sesuatu di dalam memori anak-anak Bapak Ibu sekalian dan memori saya sebagai seorang anak. Saya berbicara di sini sebagai dari perspektif anak ya Bapak Ibu sekalian. Dan yang saya ingin bagikan kepada para orang tua, izinkan saya membacakan satu firman yang memang menceritakan kepada kita tentang apa itu teladan. Teladan seperti apa yang seharusnya memang kita lakukan dalam kehidupan kita di tengah keluarga. Firman Tuhan di 1 Korintus 11 ayat 1, firman Tuhan dikatakan demikian, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Bapak Ibu, ini pesan yang Paulus berikan kepada jemaat di Korintus pada waktu itu.
Bapak Ibu, ketika jemaat Korintus itu menghadapi satu isu, ya waktu itu jemaat Korintus lagi ada permasalahan. Ya ada satu isu yang dihadapi. Apa isunya? Isunya adalah jemaat di Korintus itu lagi agak bandel gitu ya, lagi mau melakukan sesuatu yang sebetulnya seharusnya bisa tidak dilakukan. Apa isunya? Isunya adalah makanan bekas dipersembahkan di meja berhala. Oke, ya Bapak Ibu, jadi waktu itu banyak pertanyaan, orang-orang jemaat di Korintus itu pada diskusi tentang ini gimana nih, ini makanan habis dipersembahkan kepada dewa, ditaruh di meja perjamuan, pertanyaannya saya boleh makan nggak? Gitu, ya boleh dimakan nggak Bapak Ibu? Boleh nggak? Sebetulnya nggak apa-apa, tapi Paulus bilang begini, oke. Kita yakin bahwa yang ada itu hanya Yesus Kristus Tuhan kita. Kita yakin tidak ada dewa lain. Tetapi kata Paulus begini, kalau kamu makan makanan itu dan menimbulkan syak gitu ya di dalam Alkitab, atau menimbulkan jadi batu sandungan untuk orang lain, kamu jangan makan itu kata Paulus. Ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, setelah Paulus mengatakan itu, yang menarik adalah begini Bapak Ibu. Paulus itu enggak cuma mengajarkan hal itu, ya tadi itu backgroundnya saja, tapi saya mau tekankan di sini bahwa setelah Paulus menjelaskan sesuatu Bapak Ibu, kemudian Paulus bilang ini, jadilah pengikutku katanya, sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Jadi poin saya adalah begini Bapak Ibu dan teman-teman, bahwa ketika Paulus menghadapi satu jemaat yang sedang ada isu di tengah-tengahnya, yang sedang menghadapi perdebatan, sedang ada diskusi, sedang ada kegalauan di situ, Paulus ngajarin itu dengan kata-kata, tetapi Paulus juga katakan ikuti teladanku katanya. Paulus nggak cuma ngomong, Paulus nggak cuma kasih tahu, Paulus nggak cuma ngajar, tapi Paulus juga mengatakan jadilah teladanku seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Bapak Ibu sekalian, pada waktu itu Paulus itu meminta, ya apa artinya? Paulus itu minta jemaat Korintus untuk meneladani atau untuk mencontoh dia. Atau bahasa lain Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cek di terjemahan bahasa Inggris, maka Bapak Ibu akan menemukan imitates me katanya. Atau be imitators of me katanya. Mengimitasi, tiru apa yang Paulus lakukan di dalam kehidupannya ketika ada isu itu. Yang saya tertarik sungguh-sungguh Bapak Ibu sekalian, kata teladan ini sebetulnya maknanya luas. Ini bukan cuma bicara lagi-lagi tentang apa yang Paulus ajarkan. Bukan instruksi aja, bukan kata-kata saja, bukan penjelasan saja, tapi dia menubuhkan Injil dalam dirinya. Saya suka kata menubuhkan Injil. Maksudnya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan kita orang percaya, saya ingat satu firman Tuhan beberapa minggu lalu bicara tentang orang yang membangun rumah di atas pasir, orang yang membangun rumah di atas batu-batu, ya. Yang bijak yang mana? Yang membangun rumah di atas batu-batu, bebatuan. Kenapa? Firman Tuhan katakan, Yesus mengajarkan bahwa orang yang demikianlah adalah orang yang mendengar tapi juga melakukan dalam hidupnya. Maka Bapak Ibu sekalian, menubuhkan Injil itu maksudnya apa? Maksudnya Injil itu kelihatan lewat tubuh kita. Kelihatan lewat gerak-gerik kita. Kelihatan lewat apa yang kita lakukan. Kelihatan lewat gestur badan kita. Kelihatan lewat tatapan mata kita. Kelihatan lewat sentuhan kita. Bapak Ibu sekalian, Paulus itu enggak cuma ngajar tapi dia juga melakukan apa yang diajarkannya. Bapak Ibu sekalian, Paulus itu di dalam firman Tuhan ini sebetulnya ingin mengajarkan jemaat di Korintus untuk apa? Untuk hidup sama seperti Paulus. Yang apa? Yang dia itu memuliakan Tuhan dalam hidupnya dan dia melayani orang lain. Memuliakan Tuhan dan melayani orang lain. Ini fokusnya. Sehingga ini prinsipnya, ini dasar berpikirnya, berdasarkan inilah maka engkau harus hidup, kata Paulus. Ketika berhadapan dengan isu-isu yang tadi saya ceritakan Bapak Ibu sekalian, Paulus itu mengatakan begini, kalau kamu lakukan itu dan kamu bisa jadi batu sandungan,
nggak usah lakukan itu. Kenapa? Karena fokus Paulus itu adalah melayani orang lain. Supaya apa? Supaya orang lain bisa beroleh keselamatan. Bapak Ibu, teladan itu yang Paulus lakukan itu sebetulnya fokusnya itu satu. Fokusnya ini, memuliakan Tuhan, dan satu lagi, melayani orang lain. Ada satu penafsir yang mengatakan begini, saya akan langsung terjemahkan Bapak Ibu. Dia atau Paulus itu menunjukkan dirinya sebagai seseorang yang ada untuk orang lain. Terjemahan bahasa Inggrisnya adalah a man for others. Yang secara sadar melakukan pelayanannya berdasarkan teladan Kristus. Bapak Ibu, a man for others itu maksudnya apa? Dia sadar bahwa keberadaan dirinya bukan untuk dirinya sendiri, Bapak Ibu. Bukan untuk sesuatu yang dia banggakan. Tetapi sesungguhnya keberadaan dia itu adalah untuk orang lain. Orang lain maksudnya apa? Supaya orang lain itu bisa beroleh keselamatan daripada Tuhan. Dan Paulus itu melakukan segala sesuatu ini untuk supaya jemaat di Korintus itu tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, para orang tua, izinkan saya bertanya seperti ini. Kalau kita mereview kehidupan kita ke belakang, Bapak Ibu sejauh mana Bapak Ibu concern atau Bapak Ibu memperhatikan kehidupan yang jadi teladan supaya anak-anak Bapak Ibu bisa selamat, bisa kenal Kristus. Sejauh mana? Sejauh mana tindakan yang kita lakukan sungguh-sungguh sudah mengatakan Injil dan menubuhkan Injil dalam hidup kita. Sehingga ketika anak-anak melihat, itu bisa kenal Tuhan, bisa percaya kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu sudah berupaya untuk melakukannya, maka puji Tuhan. Teruslah lakukan itu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, Paulus itu di dalam pelayanannya sungguh-sungguh meneladani Kristus. Standar di sini bukan standar Paulus sebetulnya. Standar teladan di sini adalah standarnya Kristus. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, jadilah teladan atau teladanilah aku seperti aku meneladani Kristus. Itu artinya apa? Seperti Yesus melayani banyak orang, Paulus juga melayani orang banyak. Seperti Yesus yang rela menderita untuk menyelamatkan orang berdosa, Paulus juga rela menderita dalam pelayanannya memberitakan Injil. Seperti Yesus yang mau memuridkan banyak orang, Paulus pun juga mau memuridkan banyak orang. Kalau kita tarik ini dalam konteks rumah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu seperti Yesus melayani orang banyak, saya orang tua melayani anak saya. Ini jelas, saya bekerja, ya. Saya bekerja memenuhi kebutuhan keluarga dan seterusnya. Seperti Yesus yang rela menderita untuk menyelamatkan orang berdosa, saya juga rela menderita bukan cuma untuk menghidupi keluarga saya, tapi untuk memberitakan Injil kepada anak saya. Seperti Yesus yang memuridkan banyak orang, saya juga mau memuridkan murid saya. Ini teladan Bapak Ibu. Ini teladan. Maka one day, kalau Bapak Ibu, kalau anak-anak Bapak Ibu ditanya, apa yang kamu banggakan dari papa mamamu? Papa mama saya menunjukkan arti hidup di dalam Kristus, dalam hidupnya. Itu jawaban yang harusnya juga muncul dalam diri anak-anak Bapak Ibu sekalian. Persoalannya Bapak Ibu. Saya semakin dewasa, walaupun saya belum punya anak, saya semakin dewasa semakin teman-teman remaja di sini ya. Dulu saya seumuran kalian, saya nggak bisa terlalu mengerti tentang kesulitan orang tua. Yang saya pikirkan siapa? Diri saya sendiri. Pokoknya saya nggak dikasih, saya ngomel. Saya nggak dikasih, saya ngebrontak. Saya nggak dikasih, saya pergi gitu misalkan. Orang tua bilang ini nggak boleh di rumah teman, ya biarin aja gitu, nggak ada yang lihat kok gitu misalkan ya. Tapi Bapak Ibu dan teman-teman remaja sekalian, saya mau kita untuk memikirkan begini ya. Semakin dewasa, saya semakin sadar bahwa jadi orang tua itu betul-betul nggak gampang gitu.
Itu sebabnya banyak pasangan yang kemudian memikirkan apakah dia mau punya anak atau dia segera punya anak karena dia berpikir saya bisa enggak jadi orang tua. Bukan cuma memenuhi ekonomi, tapi mental saya bisa enggak jadi orang tua. Kenapa? Karena semakin gede kami tahu apa susahnya. Walaupun mungkin Bapak Ibu yang sudah jadi orang tua tahu lebih kompleks, tapi kami tahu setidaknya beberapa hal dan kami merasakan itu. Saya iseng-iseng Bapak Ibu sekalian untuk tanya ChatGPT. Saya tanya ChatGPT, oke, ChatGPT tolong listkan 30 hardest challenges, tantangan terberat dari jadi orang tua, dari dalam dirinya dan dari diri anak-anaknya. Jawabannya apa? Kita lihat ya. Ini jawaban ChatGPT, AI yang dibangga-banggakan itu ya. Ini, Bapak Ibu sekalian, saya yakin bahwa memang dari jawaban-jawaban ChatGPT itu, memang saya semakin yakin memang jadi teladan, jadi orang tua teladan itu susah setengah mati. Belum mikirin kehidupan anak-anak kita ya. Kehidupan kita pun juga demikian susahnya ya. Jawaban ChatGPT apa? Dari kehidupan pribadi orang tua, ini jawabannya. Ada keseimbangan, bingung ngatur antara waktu kerja, waktu keluarga. Waktu kerja nambah, gaji nambah kalau perusahaannya baik. Kalau perusahaannya nggak baik, gaji begitu-begitu aja. Tapi juga harus ada untuk keluarga. Kesehatan fisik yang mungkin semakin menurun dari hari ke hari. Kesehatan mental yang mungkin merasa stres, overwhelmed, bingung, takut, khawatir, bahkan mungkin ada yang depresi, nggak bisa tidur. Karena apa? Karena dia mengalami sesuatu dalam dirinya. Ada relasi yang kompleks dengan pasangan, yang bisa-bisa bangun pagi itu udah ribut, udah beda pendapat. Ada relasi yang kompleks dengan anak, yang saat anak dinasehati, anaknya ngejawab dan bikin sedih. Ada relasi dengan kolega di tempat kerja yang sama sekali juga nggak terlalu mulus. Ada tekanan keuangan keluarga hari ini, sekolah itu makin mahal. Dan saya yakin Bapak Ibu orang tua muda di sini juga berpikir ini gimana saya bisa menafkahi keluarga saya. Dan yang terakhir jawaban yang agak saya kaget, yaitu perasaan loneliness. Teman-teman remaja di sini, anak-anak muda, pernah pikir gak bahwa orang tua kita bisa merasa lonely? Pas saya baca penjelasan ChatGPT itu, kayaknya emang betul. Semakin orang tua sibuk dengan kehidupan kerja, kehidupan keluarga, semakin dia tertarik jauh dari komunitasnya. Kalau dia ketemu dengan kolega yang baik, coba bayangkan kalau dia nggak ketemu kolega yang baik. Kalau dia ada rekan di rumahnya, coba bayangkan kalau dia tidak ada rekan. Semua beban itu, kesehatan fisik, mental, itu ditanggung sendiri dan dia nggak tahu mau cerita ke siapa. Ini baru dari diri orang tua. Saya cuma daftarkan 5 aja ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Ini 5 dari dalam diri, ini 5 dari kehidupan anak. Teman-teman, remaja, pemuda, anak-anak sekolah minggu yang SD kelas besar ya, teman-teman ketahuilah bahwa orang tua kita juga memikirkan kita, kehidupan sosial kita. Apalagi kalau orang tua tahu kita dibully, sakit hati, emosi, kesel. Kehidupan budaya, pusing, main gadget mulu, disuruh belajar nggak mau. Ada di kamar aja terus gitu, ngobrol sama teman-temannya bisa ketawa, wah gila lu gitu-gitu. Tapi ketika ngomong sama orang tua, diem. Kayak siput, geraknya pelan gitu. Begitu diajak ngomong, begitu diajak ngobrol langsung gonggong anaknya gitu. Ada tekanan akademik di sekolah. Kadang anak harus belajar sampai larut malam, sampai tengah malam, sampai subuh. Orang tua pun pasti khawatir. Kesehatan fisik dan mental anak. Ada saat anak sakit, ada saat anak bergumul, nangis, diem, dari rautnya sedih, tapi orang tua nggak tahu harus ngapain. Ada transisi kehidupan dari anak-anak, remaja, pemuda, ya, dari SD, SMP, SMA, kuliah. Ini belum dapat kerja, pusing juga, gitu. Ini belum dapat pasangan, pusing juga, gitu.
ada pendidikan karakter, ini anak dibilangin gak mau. Gimana cara ngajarinnya gitu. Bapak Ibu dan teman-teman, ini cuma 10 ya. Saya ada list 30-nya di ChatGPT di akun saya nggak keluarkan semua. Tapi ini 10 aja. Saya mikirin ini, saya coba put my shoes in my parents' shoes. Ini overwhelming banget. Ini gede banget. Ini bebannya too much. Belum lagi firman Tuhan katakan jadilah teladan di isu itu. Berat luar biasa. Bapak Ibu kalian, para orang tua, saya yakin sekali memang nggak gampang. Saya semakin hari semakin dewasa, semakin yakin emang jadi orang tua tuh nggak mudah. Pasti ini melelahkan, pasti bikin khawatir, bikin kepikiran, bikin nggak bisa tidur, bikin deg-degan, bikin darah tinggi naik, bikin stres, bikin dada sakit, dan seterusnya. Memang mustahil kita bisa lakukan itu Bapak Ibu. Di tengah tantangan ini, firman Tuhan katakan apa? Jadilah teladan. Coba gimana caranya? Saya ngebayanginnya aja susah setengah mati gitu. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya teringat dengan satu firman Tuhan. Di Filipi 3 ayat yang ke-10. Filipi 4 ayat yang ke-13 maaf. Segala perkara, para orang tua yuk kita baca ini sama-sama ya. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya pikir ayat ini nggak perlu dijelaskan Bapak Ibu. Karena memang ayat ini adalah janji Tuhan sebetulnya. Bahwa setiap orang yang mau melakukan sesuatu untuk keselamatan orang lain, untuk melayani orang lain, maka kekuatan Tuhan pasti ada untuknya. Maka kekuatan Tuhan itu pasti hadir dalam hidupnya. Maka Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita untuk kembali kepada Tuhan. Di tengah isu yang banyak banget itu, saya mau izinkan saya mendorong Bapak Ibu sekalian, teruslah jadi teladan untuk keluarga. Meskipun susah, meskipun sulit, untuk kungkung, untuk nai-nai, untuk papa, mama, semuanya teruslah menjadi teladan dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Saya ingin mengajak Bapak Ibu, para orang tua untuk menyanyikan satu pujian yang saya pikir pujian ini baik. Ya. Pujian ini mengatakan kepada kita bahwa Tuhan, aku perlu setiap waktu. Tuhan, aku perlu setiap waktu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Bait yang kedua. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyap penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah.
Para orang tua silakan menyanyikan bagian ini yang keempat. Ya Tuhan. Teman-teman, saya sekarang mau berbicara kepada teman-teman remaja, teman-teman pemuda. Para orang tua kita sudah mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku perlu setiap waktu. Saya mau ajak sekarang kalian, gini boleh gak? Ya. Boleh gak teman-teman yang sekarang ada di sekitar orang tuamu atau gak ada, atau mungkin jauh dari orang tuamu, boleh gak bangkit berdiri dan kemudian datangi orang tuamu, kita rangkul mereka, kita doakan mereka. Saya akan pimpin dalam doa, ikuti saya berdoa. Sehingga teman-teman sekolah minggu itu bisa berdoa juga. Boleh demikian? Silakan Bapak Ibu, teman-teman bergerak, saya juga akan turun. Silakan datangi orang tuamu. Berdoa buat mereka, saya akan pimpin dalam doa. Yuk teman-teman, remaja, pemuda, anak-anak sekolah minggu yang sudah cukup besar, coba rangkul orang tuanya. Kalau kalian tidak tahu mau doa apa, ikuti saya berdoa, ya. Buat Bapak Ibu yang mungkin anaknya tidak di gereja ini, mohon dukung orang tua sesama orang tua lain di dalam doa. Ya, mari teman-teman kita doakan orang tua kita. Silakan ikuti saya berdoa, saya akan tuntun kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang hari ini kepada Tuhan. Anak-anak-Mu ini mau mendoakan orang tua kami Tuhan. Kami semakin sadar bahwa beban yang mereka pikul itu berat. Dan firman Tuhan bahkan sampaikan kepada mereka bahwa mereka harus jadi teladan. Tuhan tolong mereka. Tuhan tolong berikan kekuatan kepada mereka agar mereka bisa tetap setia kepada Tuhan, tetap bertahan, tetap melakukan yang terbaik, tetap mengasihi kami, tetap menuntun kami, tetap menjadi teladan bagi kami. Tuhan, ini doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin. Tes mic. Ya. Terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan. Ya, menjadi orang tua tentu tidak mudah, menjadi anak juga tidak mudah. Ya, ketika teladan orang tua menjadi hal yang melekat dalam diri kita. Ya, bagaimana kita juga setiap anak-anak bisa menjadi berkat bagi orang tua kita.
Ya, ketika orang tua mendidik anak dari kecil sampai tumbuh dewasa, di mata orang tua kita tetaplah anak. Tetapi ada satu masa di mana kita akan bertukar peran. Ya, dulu orang tua mendidik kita, mengajar kita sampai dewasa, dan ada satu masa di mana peran itu terbalik. Ya, misalnya apa yang saya alami bersama mama saya, sekarang terbalik perannya. Ya, dulu beliau merawat saya, sekarang saya harus berganti peran. Ya, apakah mudah? Tidak mudah. Ya, kadang jujur saya katakan kayaknya lebih mudah kalau urus anak. Ya, anak suruh duduk, diam, udah gitu ya, kasih makan. Ternyata orang tua tidak seperti itu. Ya, ada banyak yang beliau mungkin keluhkan di dalam kondisi fisik yang semakin lemah. Ya, mungkin di sini ada banyak AI, susu-susu yang juga punya pengalaman kondisi fisik yang lemah. Ya, saya nggak tahu bagaimana Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu menangani hal itu. Tapi jujur tidak mudah. Ya, ada kalanya kalau lagi nggak sabar, saya bisa kesel. Ya, itu pengalaman yang saya alami. Ya, tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan saya kembali bahwa bukan hanya orang tua yang menjadi teladan, tapi saya pun harus menjadi teladan bagi orang tua saya. Ya, kiranya firman Tuhan ini mengajak kita terus untuk melakukan firman Tuhan. Mari saya ajak kita bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama yang berbahasa Mandarin kita mengikrarkannya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Hari ini 1 kali persembahan untuk kas umum. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan persembahan dan kita akan iringi dengan pujian beri syukur, berilah syukur. Kita naikkan dulu 1 kali pujian ini, setelah itu petugas persembahan akan mengedarkan kantong. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Silakan persembahan diedarkan. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Musik. Yang sudah memberikan persembahan boleh bertepuk tangan naikkan pujian ini. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Anak-anak sekolah minggu, remaja dan pemuda naikkan pujian ini. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Papa, mama, kungkum dan naik-naik. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kita bangkit berdiri menyanyikan pujian ini. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. 1 kali lagi pujian ini. Beri
bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kami persilakan Pendeta Paul. Oh, maaf. Bapak Ken. Mari Bapak Ibu kita bawa persembahan kita dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan untuk kami dan keluarga kami. Kami bersyukur untuk dimanapun kami berada, kami tahu itulah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau menempatkan kami di tengah keluarga yang tidak pernah salah Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap pergumulan kami, Tuhan akan terus ada di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur kalau sebentar tadi kami sudah diberikan kesempatan untuk bisa memberikan yang terbaik dari kami untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini bisa menjadi berkat buat gereja kami, bisa menjadi berkat untuk sekeliling di gereja ini, bisa menjadi berkat juga dimanapun Tuhan Yesus berikan ladang kami untuk berikan kesempatan kami untuk melayani. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Di hari yang berbahagia ini kita juga akan mendengarkan paduan suara cherubim dan anak sekolah minggu. Nanti yang juga akan dilanjutkan dengan pemberian souvenir kepada orang tua. Kami persilakan cherubim dan anak sekolah minggu untuk tampil ke muka. Tes.
home just as much as you love me. And maybe you'll finally see you have given enough for me, a gift that will last through eternity. So when you stay by my side, hear my stories at night, and teach me to trust in God's love. You give me a hug, maybe two, and you say I love you, and I think you're more than enough. And I'm blessed every step by your love. Terima kasih adik-adik yang sudah menaikkan pujian, yang memberikan kenangan yang indah buat kita semuanya. Dan saat ini Bapak dan Ibu yang sudah menjadi orang tua, ya, jadi sudah menikah, belum punya anak, tetap akan diberi souvenir untuk hari ini khusus. Dan bagi Bapak dan Ibu yang sudah punya anak juga akan mendapatkan souvenir, satu souvenir untuk satu keluarga. Ya, di sini ada termos dan itu ada gelas kecilnya, gelas kecil seperti ini ya. Nah, ini tujuannya supaya papa, mama boleh minum bareng. Ya, jadi minumnya barengan, ya. Saudara, ternyata hadiah yang terbaik yang bisa diberikan seorang ayah kepada anaknya itu apa? Yaitu ketika dia mencintai mama dari anak-anaknya. Hadiah terbaik dari seorang mama kepada suaminya itu apa, saudara? Yaitu hadiah terbaik seorang mama untuk anak-anaknya itu adalah ketika dia menunjukkan rasa hormat dan tunduknya kepada papa dari anak-anaknya. Itulah fondasi daripada keluarga. Anak-anak belajar menjadi manusia yang sesungguhnya karena melihat papa dan mamanya. Mari kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Jadi saudara diberikan termos ini dengan ada gelasnya, dan tolong ya di rumah minum bersama ya di hadapan anak-anak. Kampe ya, bisa ya. Jadi ini tujuannya gereja memberikan kepada kita. Jadi setiap keluarga akan mendapatkan satu termos ini. Saya persilakan petugas yang ada untuk membagikan ini ya, sambil kita akan melihat video yang diputarkan. Bagi orang tua silakan untuk berdiri ya. Bagi orang tua silakan berdiri. Ya, semua orang tua berdiri ya, supaya petugas-petugas tahu untuk membagikan souvenirnya. Teach me to trust in
Ya, bagi orang tua yang sudah menerima souvenirnya silakan duduk kembali ya. Every good thing that I can someday be, but all that I know of faith and of kindness and love and strength, I've learned just by watching you every day. So when you stay by my side, hear my stories at night, and teach me to trust in God's love. You give me a hug, maybe two, and you say I love you, and I think you're doing enough. Someday I'll have a home, a family, and I'll love them just as much as you love me. Then maybe you'll finally see you have given enough for me, a gift that will last through eternity. So when you stay by my side, hear my stories at night, and teach me to trust in God's love. You give me a hug, maybe two, and you say Oke, apakah sudah semua mendapatkan? I think you're more than enough. And I'm blessed every step by your love. Ya, Bapak dan Ibu, Tuhan memberkati kita semua yang sudah menjadi orang tua. Dan saat ini kita akan mendapatkan doa dari anak kita untuk kita ya. Suatu ketika saudara ada seorang pendeta yang sedang sakit, dia terbaring di rumah sakit, kemudian rekan-rekan datang besuk. Kemudian ada seorang rekan bilang, Pak Pendeta maaf ya, saya cuma bisa memberikan doa. Saya tidak bisa mendukung apa-apa. Pendeta itu mengatakan, ngaur kamu. Doa itu segala-galanya. Doa itu segala-galanya. Jadi jangan bilang itu cuma. Doa itu luar biasa, saudara. Itu berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan hari ini para orang tua akan didoakan. Dan oleh anak diwakili oleh Gio yang akan menaikkan satu pujian buat kita sebagai doa buat para orang tua. Dan setelah itu para orang tua akan diberi kesempatan untuk mendoakan anak-anaknya masing-masing. Ya, tadi anak-anak sudah berdoa buat kita, sekarang orang tua. Nanti setelah Gio, ya adik saya ini selesai nyanyi, orang tua akan berdoa bagi anak-anaknya. Oke, sip dek. Oke, ya mari kita dengarkan doa seorang anak buat orang tuanya. Oh Tuhan, ini aku lagi mencurahkan isi hati. Jangan bosan mendengarku lagi. Aku yang banyak meminta,
Kau dengar sebaik doa ini. Kirimkan sayang untuk mereka, hangatkan selalu di hatinya. Ku tahu tak akan pernah bisa membalas semua cintanya. Terangi jalan di lelahnya, lindungi dari duka lara, kuatkan mereka untuk jalani semua dalam hidup ini. Oh Tuhan, ini aku lagi, terdengarkan semuanya. Tak akan bosan aku mengulang permintaanku sekali lagi. Kirimkan sayang untuk mereka, hangatkan selalu di hatinya. Ku tahu tak akan pernah bisa membalas semua cintanya. Terangi jalan di lelahnya, lindungi dari duka lara, kuatkan mereka untuk jalani semua dalam hidup ini. Oh, ku tahu engkau pasti mendengar untuk mama dan papa. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Mari para orang tua kita mendoakan anak-anak kita. Saya beri waktu ya untuk kita berdoa bagi anak-anak kita. Silakan mau berdiri berpelukan, silakan doakan anak-anakmu. Ini kesempatan yang baik. Mereka perlu doa kita. Ya, yang orang tua ada anaknya silakan bersama dengan keluarganya dan mendoakan. Mari kita yang lain juga mendukung mereka di dalam doa. Mari silakan para orang tua mendoakan anak-anaknya. Kalau anak kita tidak ada di sini, kita juga bisa mendoakan mereka. Tuhan dengar doa kita.
Oke. Baik, ya. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Saya akan pimpin di dalam doa. Bapa di surga, kami datang padamu. Kami bersyukur Bapa untuk hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh dipanggil Papa dan Mama. Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan Kau terus memberkati supaya kami boleh bangga dengan sebutan itu. Kami bangga Tuhan, karena kami boleh menjalankan panggilan itu dengan baik. Kami boleh menjadi teladan bagi anak-anak kami. Dan mereka juga bangga memiliki papa mama seperti kami yang juga meneladani Kristus dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap kami Tuhan yang sudah menjadi orang tua, agar kami terus berjalan bersamamu, diberkati oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, sehingga kami meninggalkan jejak-jejak yang baik yang akan dibanggakan oleh anak-anak kami. Dan kami pun boleh mengakhiri pertandingan itu dengan baik. Terima kasih Bapak untuk keluarga yang Tuhan karuniakan kepada kami. Mampukan kami untuk merawatnya dengan baik di dalam cinta kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Di dalam keajaiban kasih itu Tuhan, kami membangun keluarga kami. Sehingga kami memiliki keluarga-keluarga yang mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Memiliki keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kehidupan keluarga kami menjadi berkat bagi keluarga lain. Tuhan, dengarlah doa kami Tuhan. Jangan bosan-bosan Tuhan mendengar doa kami untuk keluarga kami, agar berkat-Mu tercurah berlimpah-limpah atas keluarga kami. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Paul. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian kita. Kita kembalikan segala hormat kemuliaan hanya kepada Allah kita. Pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa, mohon zaman sumber berkat. So sekalian mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita memohon berkat Tuhan boleh turun atas kita dan keluarga kita. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya berkat Allah Tritunggal boleh memberkati dirimu untuk menjadi teladan sebagai orang tua di tengah anak-anakmu, sehingga anak-anakmu boleh mengikuti teladanmu. Melaluinya keluargamu penuh dengan kasih, penuh dengan kemuliaan Allah, sehingga melalui keluargamu nama Tuhan boleh senantiasa dipermuliakan dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
Silakan duduk saat teduh. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat merayakan hari Papa dan Mama bagi mereka yang sudah menjadi orang tua. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama, yaitu kita sebagai orang tua dipanggil mendidik anak-anak kita, salah satunya dengan keteladanan hidup, ya. Kiranya firman Tuhan ini kita ingat dan kita boleh menjalankannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan melihat beberapa warta gereja, dipersilakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari kita saksikan warta berikut ini. Ibrani 10 ayat 24 mengatakan dengan bersekutu kita dapat saling menguatkan. Ketika bertemu kita dapat saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik yang menguatkan iman kita. Mari kita mulai membangun hubungan dengan saudara seiman sebelah kiri dan sebelah kanan. Raja Daud adalah orang yang mengerti dengan baik manfaat dari firman Allah sehingga dia tidak pernah merasa terpaksa atau menjadi beban untuk merenungkan firman Tuhan. Bacaan kitab minggu ini Matius 10 ayat 11. Kita bukanlah pendeta atau penginjil, tetapi maukah kita melaksanakan perintahnya untuk memberitakan firman mungkin kepada satu orang, mungkin kepada sekelompok orang. Pertanyaannya adalah, apakah saya dan saudara bersedia? Persekutuan Usia Indah, Selasa 11 Juni pukul 5 sore. Dengan tema Siap untuk Diutus. Matius 10 ayat 5-15 disampaikan oleh Pendeta Lusri Japri. Dalam kekristenan, kecerdasan spiritual, sikap hidup meliputi pikiran, perilaku, dan tutur kata yang benar, dibangun di atas dasar kebenaran Alkitab. Untuk menjadi orang tua yang baik memerlukan kecerdasan emosi yang tinggi selain kecerdasan intelektual. Bagaimana supaya keduanya berjalan sepadan? Faith at Home, Emotional Intelligence, disampaikan oleh Pendeta Julimin, Jumat 14 Juni pukul 7 malam di GKBJ Cengkareng. Pastikan Bapak Ibu bergabung. Guru Injil Peter Faran akan memaparkan mungkinkah mukjizat menyelamatkan. Matius 11 ayat 20-24 dalam persekutuan doa pagi Sabtu 15 Juni 2024 pukul 6 pagi. Pembinaan menuju serupa Kristus. Kelas berakar. Malam ini sesi 1, Manusia dan Dosa, pukul 7 malam via Zoom. Kelas ini terbuka bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Bagaimana sepenuhnya saudara memahami Allah? Berapa banyak hal yang kita tidak berani terbuka kepadanya, sehingga kita tidak dapat menikmati ketenangan. Ibadah umum minggu depan 16 Juni dengan tema Yang Terbeban Berat Datanglah. Matius 11 ayat 25-30 yang disampaikan oleh Pendeta Bedali Hulu. Lelah kacaukah hidupmu? Datanglah kepada Yesus. Dia berkata, "Come to me." Ibadah Trids minggu depan disampaikan oleh Guru Injil Peter Faran. Ibadah sekolah minggu depan, mari datang kepada Yesus. Janji Yesus kepada anak-anak, akulah penolong dalam kesusahan. Sekian informasi warta kita. Selamat menikmati hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi dikatakan menjadi orang tua tidak mudah, berat, ya. Oleh sebab itu kita perlu senantiasa diperlengkapi. Nah, hari Jumat tanggal 14 Juni jam 7 malam ada satu pembinaan dengan judul Emotional Intelligence. Bagaimana kita punya kedewasaan, kecerdasan di dalam emosi. Karena emosi adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan berkeluarga, ya. Jadi mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk hadir di dalam pembinaan ini.
kita mau menjadi orang tua yang baik, maka kita juga perlu belajar dan perlu mau memahami banyak kebenaran firman Tuhan, ya. Mengundang Bapak Ibu sekalian boleh menghadirinya. Dan juga saudara sekalian, hari ini diingatkan kembali jam 7 malam. Bagi saudara sekalian yang ingin dibaptis dan atestasi atau ingin belajar kebenaran firman Tuhan, saudara sekalian bisa mengikuti kelas berakar. Kelas berakar kita belajar bersama-sama tentang dasar-dasar iman Kristen yang kita boleh ikuti via Zoom. Jadi bagi saudara sekalian yang ingin belajar firman Tuhan dan ingin dibaptis dan atestasi boleh mengikuti kelas ini. Dan sekali lagi diingatkan Bapak Ibu saudara sekalian, pembacaan Alkitab kita setiap hari dari kitab Matius kiranya kita boleh ikuti dengan penuh kesetiaan untuk bertumbuh, untuk semakin dewasa, untuk menjadi teladan. Tidak mungkin tanpa kita membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Kiranya kita boleh menjalankan saat teduh kita dengan setia, ya. Itu saja pengumumannya. Kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian yang akan dipimpin oleh Guru Injil Lucy. Biarlah dengan sukacita yang Tuhan berikan bagi kita, kita akan membawa berkat Tuhan yang kita peroleh hari ini. Kita naikkan pujian medley bersuka dalam Tuhan, dilanjutkan dengan pujian keluargaku bertumbuh, gerejaku bertumbuh. Kita naikkan satu kali lagi. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Keluarga Kristen adalah seperti pohon. Setiap kita tumbuh ke arah yang berbeda, tetapi akarnya hanya satu, yaitu firman Tuhan dan Kristus itu sendiri. Mari kita naikkan pujian, kita dipilih menjadi keluarga yang terus bertumbuh, maka gereja kita juga akan bertumbuh. Kita dipilih menjadi keluarga, keluarga yang bertumbuh, melakukan firman-Nya, melayani dan bertumbuh bersama keluarga, menjadi saksi dan mengasihi sesama. Bertumbuh keluargaku, bertumbuh gerejaku, bergandeng tangan, melayani bersama. Bertumbuh keluargaku, bertumbuh gerejaku, siap bertumbuh menuju serupa Kristus. Kita dipilih menjadi keluarga, keluarga yang bertumbuh, melakukan firman-Nya, melayani dan bertumbuh bersama keluarga, menjadi saksi dan mengasihi sesama. Bertumbuh keluargaku, bertumbuh
bergandengan tangan, melayani bersama. Bertumbuh keluargaku, bertumbuh gerejaku, siap bertumbuh menuju serupa Kristus. Bertumbuh keluargaku, bertumbuh gerejaku, bergandengan tangan, melayani